Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ribuan ikan bandeng dan mujair mati mendadak ditambak warga di Desa Sriwulan, Kabupaten Demak. Bocah yatim piatu asal Brebes rela mengayuh sepeda ratusan kilometer hendak menemui Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk minta bantuan. Dapur SPPG Danu Kusuma di Kota Solo dibobol kawanan maling sehingga mengganggu persiapan layanan makanan bergizi gratis. Seorang bocah laki-laki berusia 15 tahun nekat mengayuh sepeda ratusan kilometer demi bertemu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Namun belum sampai bertemu Kang Deddy, remaja yatim piatu itu dijemput dan dibawa pulang oleh Bupati Brebes. Remaja sekecil ini nekat kayu sepeda dari Brebes menuju ke Jawa Barat sendirian demi bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi atau yang akrab disapa KDM. Adnan Prasetyo, remaja yatim piatu nekat karena terdesak. Ia berniat menemui KDM untuk meminta bantuan. Bekal mengayuh sepeda yang dibawa Adnan tidak banyak, hanya tas punggung kecil dan secari kertas yang tertulis alamat kediaman Deddy Mulyadi di Subang. Tetapi belum sampai bertemu Deddy Mulyadi, Adnan dijemput oleh Bupati Brebes pada Senin malam di Polres Subang. Adnan mengaku ingin bertemu dengan KDM karena terobsesi setelah menonton tayangan di YouTube. Pertama nonton sos, terus kepikiran mau ke sana, siapa tahu kan itu bisa dipandu, terus ngefans juga sama Pak Deddy. Ya, minta buat makan sehari-harinya aja. Makan sehari-hari? Iya. Selama ini kan kamu hidup di Panti Muhammadiyah ya? Iya. Apa tidak dikasih makan? Kenapa keluar dari situ? Iya, dikasih makan tapi dapatnya apa ya? Kayak kedus gitu. Karena putus sekolah, Adnan akan dimasukkan ke Ponpes untuk melanjutkan pendidikan. Bupati Brebes juga akan menanggung semua kebutuhan Adnan termasuk sepeda baru. Berkewajiban untuk mengembalikan Adnan agar bisa kembali bersekolah. Sehingga nanti akan kami fasilitasi Adnan itu nantinya akan di pondok pesantren. Kalau menurut informasi Ibu Bupati bisa nanti di Asalafia yang dekat dengan SMP di lingkungan Kabupaten Brebes ini. Tapi karena memang anak ini anak broken home, sebatang kara, tidak memiliki siapapun, maka anak tersebut tidak punya baju sekolah, sepatu, tas, dan lain sebagainya. Sehingga alhamdulillah nanti Ibu Bupati akan menyiapkan segala kebutuhan termasuk sepeda ya. Sepedanya untuk pulang pergi sekolah ke pondok itu akan dibelikan sepeda oleh Ibu Bupati Brebes. Adnan Prasetyo merupakan remaja asal desa Kali Erang Bumi Ayu Brebes. Setelah ditinggal kedua orang tuanya, Adnan hidup sebatang kara. Karena kekurangan biaya, Adnan sempat putus sekolah. Sugi Hartono melaporkan dari Brebes. Sejumlah orang tua di Kota Semarang memilih mendatangi sekolah tingkat dasar untuk mendaftarkan anaknya masuk sekolah pada penerimaan murid baru tahun 2025. Selain belum paham cara mendaftar secara online alias gaptek, para orang tua merasa lebih yakin jika mendatangi sekolah secara langsung. Puluhan orang tua calon siswa mendatangi SD Negeri Jatisari di Kota Semarang Rabu pagi. Mereka membawa berbagai dokumen persyaratan untuk mendaftarkan anak mereka masuk ke sekolah. Pihak sekolah telah menyiapkan sejumlah operator untuk membantu para orang tua mendaftarkan anak mereka. Sejumlah orang tua mengaku sengaja mendatangi sekolah secara langsung agar lebih yakin zona tinggal anaknya berada di sekolah yang dicari. Selain itu, sebagian orang tua juga belum paham memanfaatkan teknologi untuk mendaftarkan anak secara daring. Udah online ya Bu ya, ada pendaftarannya ya. Ini tapi kok kenapa daftar langsung ke sekolahan? Kalau ke sekolahan itu lebih valid gitu loh Pak, datanya ketemu langsung sama panitianya gitu. Jadi kita tuh kayak rasa was-wasnya yang dari rumah kan kita kan kadang ngerasa ini masuk radius enggak ya gitu. Kalau dari sekolahan kan langsung kerasa gimana ya? Yakin gitu. Yakin gitu, nggih.
untuk Tapi meyakinkan. gimana ini Bu prosesnya Bu, dilayani dengan baik atau gimana ini tadi? Baik, proses. Namun selain karena gagal paham teknologi atau gaptek, sejumlah orang tua juga memanfaatkan waktu ke sekolah untuk berkonsultasi langsung dengan pihak sekolah. Pertama itu memang ada beberapa orang tua yang tidak paham cara mendaftar secara online. Walaupun sebetulnya kami itu sudah mensosialisasikan tentang bagaimana cara pendaftaran online itu. Kemudian yang kedua banyak konsultasi karena ini adalah perbatasan dengan Boja itu banyak yang dari pemukiman bawah itu pindah ke area sini sehingga banyak sekali yang konsultasi bahwa kakaknya masih di daerah bawah sedangkan domisilinya sudah area perbatasan sehingga bagaimana cara mendaftarnya itu mungkin salah satunya seperti itu. SD Negeri Jatisari Semarang menerima kuota 84 siswa baru atau akan terbagi dalam 3 kelas. Penerimaan siswa baru jenjang SD di Kota Semarang menerapkan 3 sistem. Pertama, sistem domisili sebesar 70%, kedua, jalur afirmasi 20%, jalur mutasi 5%, dan cadangan 5%. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Ribuan ikan bandeng dan mujair di Desa Sriwulan, Sayung Demak mati. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak saat ini masih memeriksa kandungan air untuk mengetahui penyebab kematian ikan tersebut. Penambak ikan di Desa Sriwulan Demak kini sedang bingung. Pasalnya ribuan ikan yang mereka budidaya mati tanpa sebab pada Minggu sore. Penambak menduga ribuan ikan bandeng dan mujair miliknya mati karena limbah. Tapi saat ditanya, ia tidak bisa memastikan jenis limbah yang mencemari air tambak. Akibat kejadian ini penambak merugi hingga 35 juta rupiah. Padahal sebentar lagi ikan dapat dipanen. Mungkin limbah, Pak. Limbah apa? Nggak tahu. Mulai kapan ini? 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Iya. Akibat? Ini limbah. Ropnya tinggi atau gimana Pak? Ya kalau tinggi bisa, kalau tinggi bisa. Rop tinggi sih bisa. Ya bisa. Lah ini berapa yang mati itu kerugiannya? Kerugian menyampai 35-25, Pak. Juta? Ya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak mendatangi tambak milik Sukirman. Mereka akan memeriksa kandungan air untuk memastikan penyebab kematian ribuan ikan. Belum bisa menentukan ini penyebabnya apa. Kita masih hanya baru melihat kondisi kualitas air terkait dengan pH, lalu TO, ya. Apakah ini baru satu titik, nanti akan kita ambil yang upstreamnya, ini kan downstreamnya. Jadi setelah kejadian nanti coba kita akan geser ke sebelah timur, downstreamnya seperti apa. Banyaknya bangkai ikan menimbulkan aroma bau busuk, apalagi beberapa bangkai ikan terbawa banjirop sampai ke pinggir jalan, sehingga mengganggu pengendara. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Ribuan nelayan di pesisir pantai utara Kota Tegal terpaksa menganggur karena tidak bisa melaut. Mereka tidak berani melaut karena gelombang tinggi disertai hujan deras dan angin kencang melanda perairan Laut Jawa. Pemandangan seperti ini sudah berlangsung hampir 2 pekan. Ratusan kapal nelayan terparkir rapi di dermaga atau muara sungai di pesisir Pantura, Kota Tegal. Para nelayan memilih tidak melaut karena perairan Laut Jawa dilanda cuaca ekstrim yang ditandai gelombang tinggi disertai hujan deras dan angin kencang. Para nelayan tidak mempunyai resiko yang membahayakan keselamatan mereka. Sejumlah nelayan mengisi waktu dengan memperbaiki kapal atau jaring. Jika memaksa untuk melaut, mereka akan menderita kerugian besar karena hasil tangkapan tidak sebanding dengan biaya operasional. Kalau saat ini sih belum ada yang berangkat. Karena cuaca ekstrim itu Pak ya? Iya, karena cuaca ekstrim kayak begini. Susah. Untuk sementara ya? Ya untuk sementara istirahat dulu lah. Cuman ntar kan besok mungkin cuacanya bagus berapa. Biasanya kalau melaut berapa hari nih Pak? Ya sekitar 4 hari 5 hari. Dengan modal berapa Pak? 9 jutaan. Kalau hasil tangkapannya? Ya paling 500, 300. Nutup nggak Pak? Ya kurang lah. Selama tidak melaut, para nelayan bekerja serabutan untuk mencukupi kehidupan keluarga. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal.